Oke, selanjutnya ada sifat umum gelombang. Ada 4 sifat umum gelombang. Yang pertama itu ada pemantulan. Di sini ada pada bidang datar, sudut datang itu akan sama dengan sudut pantul. Kemudian yang kedua ada pembiasan. Gelombang merambat. Gelombang itu dapat merambat dari udara ke air ataupun sebaliknya dari air ke udara. Kemudian gelombang juga dapat merambat dari air dalam ke air yang dangkal. Kemudian yang ketiga itu ada difraksi. Difraksi terdiri dari 2 jenis, yaitu difraksi celah sempit dan difraksi celah lebar. Yang keempat itu ada interferensi, interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Oke, yang pertama pemantulan. Oke, gelombang itu dapat dipantulkan layaknya gelombang cahaya. Ketika kita bercermin, kita melihat ada bayangan kita. Artinya itu ada cahaya yang dipantulkan ke cermin. Nah, di sini ada sinar datangnya. Sinar datang mengenai sebuah benda atau mengenai boleh cermin, boleh apapun itu, hingga akhirnya ada sinar pantul. Nah, sudut datang atau sudut sinar datang itu akan sama dengan sudut sinar pantul. Ini jika gelombang yang datangnya itu lurus. Nah, bagaimana jika gelombang yang datangnya itu berbentuk lingkaran seperti ini? Nah, di sini terlihat ada pantulan-pantulan gelombangnya. Kemudian gelombang juga dapat dibiaskan. Nah, pada pembiasan gelombang, frekuensi gelombang itu akan tetap, sedangkan lambda ini panjang gelombang, dan V ini cepat rambat gelombang, frekuensi ini akan tetap, sedangkan panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya akan berubah. Misal, gelombang merambat dari udara ke air, maka cepat rambat gelombang di udara itu akan lebih besar dari cepat rambat gelombang di air. Panjang gelombang di udara akan lebih besar daripada panjang gelombang di air. N itu indeks bias. Nah, dengan syarat indeks bias di udaranya itu lebih kecil daripada indeks bias di air. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu gelombang merambat dari air yang dalam ke air yang dangkal. Nah, di sini dapat dilihat lambda atau panjang gelombangnya. Di sini masih renggang. Nah, ketika gelombangnya ini melewati garis yang ini, dia akan menuju ke air yang dangkal. Di sini lambdanya semakin rapat, panjang gelombangnya semakin rapat. Oke. Dalam pembiasan di sini ada hukum Snellius. Hukum Snellius menyatakan bahwa gelombang datang dari medium yang kerapatan optiknya renggang ke medium yang kerapatan optiknya rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi ketika di sini medium satunya ini lebih renggang dan medium 2-nya ini lebih rapat, di sini ketika ini sinar datang atau misalnya gelombang datang, nah, akan dibiaskan mendekati ini garis normalnya. Nah, jadi yang tadinya dia jauh dari garis normal, ketika dibiaskan dia mendekati garis normal. Ini gelombang keluarnya. Nah, gitu. Dimana nilai indeks bias dapat dihitung dengan nilai sin I, sinus dari I itu sudut datangnya, dan sin R
itu adalah sudut keluarnya. Atau sama dengan cepat rambat gelombang masuknya dibagi dengan cepat rambat gelombang keluarnya. Atau sama dengan panjang gelombang masuknya dibagi dengan panjang gelombang keluar.